Penjelasan rekan Shin Tae-yong soal Hernando Ari kembali ke Persebaya di tengah TC Timnas U23 Indonesia. Berstatus debutan, si pembuat petaka bagi Persija incar posisi utama di Timnas U23 Indonesia. Piala AFF U23 2023 segrup dengan Timnas U23 Indonesia, ini target yang dipatok Malaysia. Profil Nuri Agus, kiper Liga 2 yang dipercaya Shin Tae-yong jaga gawang Timnas U23 Indonesia. Penjelasan rekan Shin Tae-yong soal Hernando Ari kembali ke Persebaya di tengah TC Timnas U23 Indonesia. Hernando Ari sebelumnya sempat mengikuti pemusatan latihan Timnas U23 Indonesia. Hernando Ari termasuk dalam 17 pemain yang sudah mengikuti TC Perdana Timnas U23 Indonesia di lapangan A Senayan. Berdasarkan keterangan asisten pelatih Timnas U23 Indonesia, Nova Arianto, Hernando Ari yang untuk sementara balik ke Persebaya sudah tertuang dalam kesepakatan. Dikatakan Nova Arianto, pemain berusia 21 tahun itu akan kembali bergabung dengan skuad Timnas U23 Indonesia seusai laga Persebaya kontra Persita. Selain Hernando Ari, Shin Tae-yong memanggil dua nama penjaga gawang lainnya ke TC Timnas U23 Indonesia di daftar 23 yang sudah dirilis. Mereka adalah Adi Satrio dan Dava Fasya. Terbaru, klub Liga 2. Football Club Bekasi City mengumumkan Nuri Agus mendapat panggilan ke Timnas U23 Indonesia yang mungkin menggantikan Adi Satrio yang mengalami sakit dan harus dirawat secara intensif. Berstatus debutan, si pembuat petaka bagi Persija incar posisi utama di Timnas U23 Indonesia. Winger Persita Tangerang, Esal Sahrul, untuk kali pertama dipanggil pelatih Shin Tae-yong ke Timnas U23 Indonesia. Berstatus debutan di Timnas U23 Indonesia, Esal Sahrul merasa tidak gentar. Esal Sahrul pun berambisi menembus skuad utama Timnas U23 Indonesia yang akan berlaga di Piala AFF U23 2023 Thailand. Esal Sahrul menuturkan Timnas U23 Indonesia harus bisa meraih juara di Piala AFF U23 2023. Mudah-mudahan bisa juara, kata Esal Sahrul. Yang penting secara tim bermain bagus, ujar Esal Sahrul. Shin Tae-yong kepincut Esal Sahrul berkat performa gemilangnya bersama Persita di Liga 1 2023-2024. Sejauh ini, Esal Sahrul sudah membukukan 2 gol dari 5 pertandingan. Diakui Esal Sahrul, dia merasa tidak menyangka menerima panggilan ke Timnas U23 Indonesia. Sangat senang, ucap Esal Sahrul. Apalagi pertama kali dipanggil Timnas. Enggak nyangka aja, dia menambahkan. Lebih lanjut, Esal Sahrul merasa tegang saat mulai mengikuti TC Timnas U23 Indonesia. Piala AFF U23 2023 segrup dengan Timnas U23 Indonesia, ini target yang dipatok Malaysia. Timnas U23 Malaysia memasang target lolos ke final Piala AFF U23 2023. Sebagai informasi, Timnas U23 Malaysia tergabung dalam grup B di Piala AFF U23 2023. Nantinya, Malaysia harus bersaing dengan Timnas U23 Indonesia dan Timor Leste. Pada kesempatan ini, Timnas U23 Malaysia memiliki target tinggi. Malaysia bertekad untuk menembus final Piala AFF U23 2023. Target tersebut diungkapkan langsung oleh manajer Timnas U23 Malaysia, Datuk Seri Syahril Mokhtar. Saya sudah berdiskusi dengan Presiden Datuk Hamidin Mohd Amin tentang target lolos ke babak final Piala AFF U23, kata Sri Syahril. Sri Syahril pun yakni Timnas U23 Malaysia bisa memenuhi target tersebut. Hal itu didasari dari adanya perubahan terkait skuad Timnas U23 Malaysia. Namun hasil di SEA Games selalu tidak berpihak kepada kami. Tapi itu bukan ukuran sebenarnya dari performa para pemain nasional saat ini. Banyak perubahan yang dilakukan untuk memperkuat performa mereka.
Sekaligus, kami juga tidak lagi ingin sekedar menguji kekuatan atau terus bereksperimen di pentas Piala AFF U23. Namun kali ini kami ingin memastikan tim mampu mencapai target yang telah ditetapkan, tuturnya. Media Vietnam sebut timnas U23 Indonesia jadi saingan terberat di Piala AFF 2023, bukan Thailand. Media asal Vietnam, Soha menempatkan timnas U23 Indonesia sebagai saingan terberat di Piala AFF U23 2023. Penilaian Soha tersebut bukannya tanpa alasan. Ada beberapa dasar yang dijadikan Soha untuk menyebutkan timnas U23 Indonesia menjadi saingan terberat Vietnam. Dalam hal ini, Soha menyoroti skuad timnas U23 Indonesia yang dihuni banyak pemain berpengalaman. Seperti contohnya, yakni ada Muhammad Ferrari hingga Ramadan Sananta. Bukan tuan rumah Thailand, tapi Indonesia berpeluang menjadi lawan terberat timnas U23 Vietnam di Piala AFF U23 2023. Yang paling menonjol di skuad timnas U23 Indonesia jelang Piala AFF U23 2023 adalah banyaknya pemain yang sudah berseragam timnas. Dari 23 pemain di timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong setidaknya memanggil 6 pemain bintang yang pernah membela timnas Indonesia. Alasan kedua adalah karena tim lain tak menurunkan skuad terbaiknya. Salah satunya yakni timnas U23 Vietnam sendiri. Seperti yang diketahui, timnas U23 Vietnam bakal dihuni mayoritas pemain U20 pada Piala AFF U23 2023. Selain itu, Thailand juga telah melakukan perombakan besar-besaran terkait pemain. Pelatih Isara Sritaro dikabarkan mengubah lebih dari 70% dari skuad SEA Games 2023 lalu. Profil Nuri Agus, kiper Liga 2 yang dipercaya Shin Tae-yong jaga gawang timnas U23 Indonesia. Pemanggilan Nuri Agus diumumkan oleh Football Club Bekasi melalui akun Instagram resmi klub. Hal ini pun membuat Football Club Bekasi memberikan selamat kepada Nuri Agus. Ia dipanggil untuk menggantikan kiper PSIS Semarang, Adi Satrio, yang mengalami sakit tipes. Nuri Agus memulai karirnya bersama PSS Youth pada tahun 2019 silam. Pemain kelahiran tahun 2021 itu lalu bergabung dengan Persis Solo pada tahun 2021. Nuri Agus sempat dipinjamkan ke Persipa Pati pada tahun 2022. Selama di Persipa, Nuri Agus mencatatkan penampilan 4 kali di Liga 2 2022. Dari 4 penampilan, pemain berpostur tinggi 1.86 meter itu kebobolan 5 kali tanpa sekalipun meraih chance head. Nuri Agus lalu kembali ke Persis Solo pada awal tahun ini. Hingga akhirnya sang pemain sekarang berseragam Football Club Bekasi. Sudah diperiksa dokter timnas U23 Indonesia, Alfeandra Dewangga batal bela Garuda Muda. Pemain PSIS Semarang Alfeandra Dewangga dipastikan batal membela timnas U23 Indonesia yang bakal tampil di Piala AFF U23 2023. Sebelumnya pemain andalan PSIS ini memang telah dikabarkan mengalami cedera hamstring. Meski saat itu, Dewangga mengalami cedera hamstring, PSIS masih melepas pemain muda ini ke timnas U23 Indonesia. CEO PSIS Semarang, Yoyok Sukawi menjelaskan bahwa Alfeandra Dewangga memang masih diberangkatkan ke Jakarta. Berbeda dengan rekan setimnya, yakni Adi Satrio yang belum dilepas ke Jakarta karena sakit dan harus menjalani perawatan intensif. Dengan begitu, Dewangga tetap berangkat ke Jakarta untuk bergabung dengan tim Merah Putih. Yoyok menceritakan bahwa sebenarnya Dewangga bergabung ke Jakarta tidak dalam kondisi fit. Sebab tim dokter tim PSIS menyatakan ia mengalami cedera hamstring. Namun, menurut Yoyok akan lebih baik jika kondisi Dewangga juga diperiksa lagi oleh tim dokter timnas U23 Indonesia. Benar saja, saat dilakukan pemeriksaan juga oleh tim dokter timnas U23 Indonesia, Dewangga cedera. Pemain kelahiran 28 Juni 2001 itu diharuskan istirahat karena mengalami cedera hamstring. Dengan pernyataan tersebut, Dewangga pun berpeluang besar batal memperkuat skuad Garuda Muda.
Apalagi pernyataan dari tim dokter timnas yang diungkapkan oleh Yoyok itu cukup jelas.